Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi islahi ma'asatina linal sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nasr yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita duduk sampai waktu syuruk dan kita lanjutkan dengan salat Isra. Mudah-mudahan ada fadilahnya, yaitu kita seperti ibadah haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Man shalla fi salati subhi fi jama'atin summa qa'ada wa yadhkurullah hatta tatlu'a syams summa shalla rak'ataini kanat lahu tajri wa hajjatin umratin tamatan. Insyaallah nanti ibadah kita walaupun bukan bulan haji, kita tidak umroh, kita tidak haji, maka mendapatkan fadilah seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Tamatan. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan Ahad subuh pada kesempatan kali ini, salat, zakat dan sujud. Kalau bicara tentang salat berarti diingatkan ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu di mana Allah memperjalankan hambanya. Makanya dalam tafsir Al-Qur'anul Azim li Ibnu Katsir, ketika Allah berfirman di dalam surah 17 surah Al-Isra ayat 1 menggunakan redaksi abdun, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Makna abdun itu memiliki makna bukan ruh. Allah memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Allah memi'rajkan Nabi Muhammad itu tidak hanya ruh tapi jasad. Kalau jasad aja tidak ada ruhnya, kira-kira apa itu? Mayat, betul kan? Jenazah. Tapi kalau ruhnya ada, jasadnya nggak ada, apa kira-kira Pak? Penampakan. Dulu banyak penunggu pohon Pak. Penunggu pohon siapa Ustaz Jai? Dulu Gondoruo. Terus apa lagi Pak yang nggak kelihatan? Kuntil anak apa kuntil biang? Ya kan, kuntil anak, Gondoruo, setan, dedemit. Sekarang penunggu pohon banyak, caleg-caleg. Kan banyak foto-fotonya itu. Penunggu pohon. Kalau dulu penunggu pohonnya apa? Setan. Abdun. Menurut para mufassirin, terutama Imam Abu Fida Ibnu Katsir dalam kitab Al-Quran Ibnu Katsir, maknanya abdun itu tidak hanya ruh tapi jasad. Allah mengisrakan dan Allah memi'rajkan. Ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Masjid itu asal katanya sajadah. Masjidun tempat sujud. Minal masjid ilal masjid. Harapannya apa yang kita maknai dalam kehidupan sekarang ini? Harapannya kita bisa maksimalkan peran masjid dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya masjid dijadikan tempat ibadah saja, buat sholat saja. Masjid tidak hanya buat pendidikan saja. Masjid tidak hanya untuk dakwah saja. Tapi masjid bisa menjadikan sumber ekonomi dengan pengumpulan zakat,
Dalam surah At-Taubah ayat 18, bukankah Allah telah menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah, Allah menegaskan orang yang mampu memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Termasuk orang yang rajin sholat subuh di Masjid An-Nasr nih, alhamdulillah di ahad subuh. Kalau yang lainnya masih ngeringkuk, kita alhamdulillah bisa ikut kajian. Bahkan kalau dalam hadis Nabi, Pak, Ibunda, kalau kita habis sholat fi musallahu, habis sholat baik itu di masjid, di musola, atau dimanapun kita lagi sholat, lam yuhdis, dan kita belum berhadas, ternyata kita didoain oleh malaikat. Ini Masya Allah. Apa doanya malaikat? Wa yaqulu fataqulu, maka malaikat mereka mendoakan orang-orang yang ketika dia salat lam yuhdis, kemudian dia duduk belum berhadas. Apa doanya malaikat kepada kita? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunin orang yang rajin sholat, orang yang lagi duduk di majlis, orang yang lagi duduk di masjid, di musola. Ini alhamdulillah. Saya mau tanya ini, kalau Ustadz Jai biasanya kalau pengen sesuatu, pengen berhasil kan minta doa itu, minta doa emak, ibu gitu ya, minta doa Ustadz, minta doa tetangga, orang-orang yang baik tuh, itu didoain. Bagaimana kalau didoakan oleh malaikat? Masya Allah, malaikat mendoakan kita. Tapi ada syaratnya, Bunda. Kalau pengen kita pas sholat di rumah kita, fi musallau, rumah kita jadikan musola, tempat sholat. Sholatnya diantaranya bisa rawatib dan ghairu rawatib gitu ya, atau yang bisa disebutkan yang ada selain ada sholat nafilah itu, ada yang rawatib atau rawatib dan ghairu rawatib. Ada yang namanya disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan berjamaah. Kita sholat, syaratnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah kita hindari jangan ada anjingnya. Di rumah kita jangan sampai ada gambar patungnya. Makanya malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jibrilu faqala. Jibril berjanji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa janji Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Jibril, inna la nadkhulu baitan. Kata Jibril, saya tidak akan masuk dalam sebuah rumah fihi suratun wala kalbun, yang kalau ada dalam rumah tersebut ada gambar-gambar. Walaupun para ulama memaknai suratun fihi ar-ruh, yang gambar-gambar yang biasanya bentuk ada ruh binatang-binatang, yang seolah-olah bisa tasawwar dia membentuk, menciptakan kolak. Itu yang disebutkan surah wala kalbun, termasuk ada anjingnya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari melalui jalur sanad Abu Hurairah disebutkan, la tadkhulul malaikah, malaikat tidak akan masuk baitan, dalam sebuah rumah fihi tamasilu wa tasawiru, yang ada patungnya, yang ada gambarnya. Nah, kalau udah tidak ada patung, ada gambarnya, maka mudah tadi malaikat akan hadir. Apalagi kalau kita rajin sholat, apalagi kita rajin bersedekah, kita rajin berzakat. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita didoain juga, Pak, oleh malaikat nih. Syaratnya apa? Kita rajin ngasih, berbagi kepada orang lain. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ma min abdin yusbihu, bahwa pada suatu setiap hari itu, ma min yaumin yusbihu, setiap pagi ahadukum yanzilani malakaini, setiap hari nanti dua malaikat akan diutus, akan dikirim ke muka bumi ini setiap hari
untuk mencatat ahadukum, salah seorang di antara kamu sekalian, fayaqulu ahaduma, malaikat yang satu dia mendoakan, Allahumma di munfikan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin infak, orang yang rajin wakaf, saat hartanya cukup nisab dia bayar zakat. Itu doanya malaikat. Kira-kira Bu pengen gak didoain malaikat nih? Masya Allah, so, setiap pagi tuh. Fayaqul ahor, malaikat lain yang mendoakan. Kalau kita pelit, kalau kita bahil gimana? Malaikat gua doain, tapi doainnya nggak bener nih. Doainnya apa? Belangsak. Apa nih? Saja belangsak apa? Belangsak. Apa belangsak nih? Di sini kalau bahasa Betawinya apa ini belangsak? Jelek deh tuh. Bangkrut, belangsak, begitu kira-kira. Apa doanya? Fayaqul akhar, malaikat yang lain mendoakan, Allahumma timumsikan talapan, ya Allah berilah kebangkrutan kepada orang yang enggan bersedekah, orang yang enggan berzakat, orang yang enggan berinfak, orang yang enggan berwakaf. Oh ini klip tes kedengeran ya nih Bu? Tes asam urat kolesterol ya. Ini udah tes belum Pak? Asal jangan tesnya apa, tua bangka atau ada yang ngamuk kan. Tapi di sini alhamdulillah hadir semuanya pemuda-pemuda semuanya ini ya. Karena kata WHO pemuda itu yang usianya 65 tahun tuh pemuda itu. Ya kan. Tapi kalau ini sudah berapa? 70 Pak. Tapi tambah masih 25 sih ya. Nah ini kembali sampai mana nih kita? Sampai lupa tadi ini. Belangsak, bangkrut Pak. Wajar tadi yang ayat yang kita baca kan surah At-Taubah. Masjid tidak hanya buat sholat saja, masjid tidak hanya buat kajian saja, masjid tidak hanya untuk dakwah saja, tapi kita tingkatkan dari dimensi ekonomi. Kita maksimalkan peran infak, sedekah, peran zakat, wa ataz zakah, dan tunaikan zakat. Sekarang saya tanya ayahanda, pernah dengar nggak istilah OJK? OJK apa nih? Ada yang tahu OJK Pak? Saja tahu nggak OJK? OJK. OJK itu kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan Pak. OJK apa Bunda ayahanda? Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan tahun 2023 ternyata di Indonesia terjadi korban bunuh diri gara-gara pinjol ilegal, gara-gara dia nggak bisa bayar pinjaman online. Dia nggak bayar pinjol, ada juga yang sampai dia nggak bisa bayar pinjol, palanya benjol, ada ya. Ini kan bahaya ini, 25 orang bunuh diri, belum yang stres. Kalau bahasa kerennya orang stres apa? OD, orang dalam gangguan jiwa, ODGJ ya. Tapi ini rumah sakit jiwa lagi menanti nih setelah tanggal 14 Februari ini, karena caleg-caleg, gimana Pak caleg-caleg ini? Udah ngeluarin uang 2 miliar, 10 miliar. Kalau dia tidak mentalnya nggak kuat, jadi apa? Sutrisno. Iya kan? Sutrisno itu. Begitu. Maka kita bahas tentang sholat, zakat, dan sujud. Masjid artinya tempat sujud. Sujud kita ada min arkani sujud, ada 7 rukun sujud ayahanda bunda. Apa saja? Al wajhu, wajah. Nih makanya kalau kita yang laki-laki sholatnya itu jangan begini Pak nih. Nih ini kan ketutup nih. Oke, nanti dalam madzhab Imam Syafi'i maka ini ajabah ya.
Ini minimal diangkat dikit gitu ya, karena masuk wajah ini, masuk jabah ini organ tubuh, ini hidung juga sama ya. Itu dengan wajah yang pertama. Wajah yang kedua apa? Yadain. Yadain itu apa? Dua tangan. Rukbataini. Rukbataini apa nih? Dua lutut. Satu, dua, berapa ini? Tiga. Tiga tambah dua berapa? Lima. Ama jari jemari ini. Kaki dua, rijla ini. Itu anggota sujud. Diteliti tuh oleh para ilmuwan, para dokter, termasuk Profesor Muhammad Soleh, orang yang umat Islam rajin sujud, apalagi sujudnya di waktu malam Qiyamul Lail. Orang-orang pada ngorok, pada istirahat, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terhindar dari stres. Apa sebabnya? Diteliti secara ilmiah. Biasanya jantung posisi ada di bawah kepala, tapi pas sujud gimana ya Anda? Ya kan, kepala ada di bawah, jantung baru-baru ada di atas, yang mudah mengantarkan oksigen ke dalam rongga-rongga terkecil dalam otak kita. Maka dia mudah nggak stres. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati memperoleh ketenangan. Lihat tetangganya beli mobil, dia tenang aja, anteng. Lihat tetangganya pakai emas segede pelek beca, anteng aja bunda. Ya kan? Karena kenapa? Cukup aja udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau orang udah tenang tuh. Makanya kalau bicara tentang sholat, kita diingatkan dengan surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan hanya bentuk ibadah saja, kita menjadi sehat. Bahkan dalam penelitian Cina juga sama. Kalau kita rajin sholat subuh berjamaah, kita rajin qiyamul lail, maka ada organ paru-paru kita baik. Dan semuanya, intinya kalau kita mengerjakan semua perintah Allah, maka ada manfaat buat kita. Orang puasa sehat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholat, zakat. Nah, di dalam surah Al-Baqarah pun, kalau kita bahas sholat zakat, ayat 43 Allah sandingkan perintah sholat dengan perintah zakat. Apa bunyinya bunda? Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Disandingin tuh. Di dalam fikih zakat, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan istilah zakat, istilah sholat, ternyata ketika Allah perintahkan bersandingan, kurang lebih disebutkan katanya sampai 27 kali diulang-ulang. Bahkan dalam Al-Mu'jam li Al-Fadil Quran Azim juga apa? Ada juga yang menyatakan 24 kali yang diulang-ulang. Di antara tadi, waqimus shalah wa atuz zakah. Jangan lupa warka'u ma'arraqin, rukulah bersama orang yang ruku. Apalagi kita jadi makmum. Ini kata Pak Ustadz, jangan ruku kalau imam belum ruku, jangan sujud. Ya Pak Ustadz ya. Karena kenapa? Ini patokannya nih. Bulan Rajab adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi diingatkan bulan Rajab tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam wajib apa? Sholat. Yang awalnya sehari semalam berapa waktu? 50 waktu. Jadi berapa? 5. Tapi disebutkan dalam berbagai kitab, walaupun mengerjakannya 5, tapi ajrun, pahalanya seperti sholatul khamsin, yaitu sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Saya mau tanya Bu,
Kira-kira Bunda kalau salat 50 waktu
Hmm.